Bali United gagal untuk melanjutkan tren kemenangannya melawan Louvre Dewa United. Apa yang terjadi dengan Bali United dan bagaimana ini bisa terjadi? Simak terus di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Tapi sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe untuk men-support channel ini. Oke, kali ini Bali United Basketball harus mengakui keunggulan dari Louvre Dewa United dengan skor 86-76. Dan ini merupakan kekalahan yang kedua setelah kemarin Bali United kalah melawan Bima Perkasa Yogyakarta. Jika dilihat dari skornya yaitu 86 melawan 76, perbedaan 10 poin ini saya pikir not bad lah bagi Bali United. Karena Louvre sendiri memiliki pemain-pemain yang cukup bagus. Dari pemain seniornya yaitu Wendel Wijaya, lalu ada pemain cepat seperti Kevin Moses, lalu ada shooternya yaitu Sandy, lalu ada pemain naturalisasi yang merupakan pemain timnas juga yaitu Jamar Andre Johnson. Dan di sini pemain-pemain Bali United seperti Joseph Desmet yang merupakan rookie harus berhadapan dengan seniornya yaitu Wendel Wijaya, lalu Lutfi Koswara yang merupakan seorang shooter harus berhadapan dengan shooter yaitu Sandy juga, dan Yeriko, pemain yang super cepat ini juga berhadapan dengan Kevin Moses, lalu Surliadin yang juga berhadapan dengan Jamar Johnson. Di kuarter pertama dan kuarter kedua, Louvre mendominasi dengan top skornya yaitu Jamar Johnson. Tapi di sini Bali United tidak serta-merta mengalah begitu saja. Bali United juga menunjukkan performa yang bagus di defense, tapi ada permasalahan di offense-nya. Dan Louvre sendiri di sini bermain cukup bervariasi, dari serangan yang cukup cepat dengan fast break-nya, lalu serangan yang pelan-pelan dengan set play-nya. Dan tim dari Louvre sendiri itu sangat jeli melihat pergerakan dari keseluruhan timnya. Jadi ada saja celah yang bisa diambil dari defense Bali United untuk diciptakan poin oleh tim dari Louvre Dewa United. Bali United juga berhasil untuk mencetak poin melalui serangan pick and roll-nya. Namun di sini di kuarter pertama ini skor tetap unggul Louvre dengan skor 23-17. Di kuarter kedua sendiri, Bali United itu berantakan di defense-nya, lalu merubah cara defense-nya menggunakan zona defense. Dan di offense-nya, Bali United ada masalah dengan senjata andalannya yaitu fast break. Nah, fast break dari Bali United sendiri itu bisa diredam oleh Louvre Dewa United. Dengan berubahnya defense dari Bali United menggunakan zona defense, muncullah para penembak-penembak jitu dari Louvre Dewa United. Dan 3 point pun sering dilayangkan oleh Louvre yang menyebabkan skor menjadi menjauh yaitu 54-31. Kuarter ketiga dan kuarter keempat, intensitas game dari kedua tim ini cukup sedang-sedang saja ya. Dan Bali United sendiri itu masih berusaha untuk memperkecil skor, dan Louvre sendiri berusaha untuk memperjauh skornya dengan melakukan tembakan-tembakan oleh shooter-shooternya. Dan di sini pemain dari Bali United sendiri itu banyak melakukan foul sehingga foul trouble. Dan skor masih untuk keunggulan Louvre yaitu 73-50. Di kuarter keempat intensitas mulai meningkat dan Bali United sendiri ini berusaha gencar dan berusaha keras untuk memperkecil ketinggalannya. Di sini zona defense dari Bali United itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat ketat dan sangat-sangat disiplin sehingga pemain dari Louvre itu banyak yang tidak bisa menciptakan poin. Lalu skornya tetap yaitu 78. Dan di 2 menit kuarter keempat, intensitas game menjadi meninggi. Bali United habis-habisan. Di sisa waktu ini bermain dengan sangat cepat sehingga memperkecil skor menjadi 86-76. Namun karena terpaut yang sangat jauh, jadi di kuarter keempat ini kembali Louvre Dewa United memimpin dan menutup skor 86-76. Secara overall, game ini cukup seru jika kalian menontonnya dari kuarter 1 sampai kuarter keempat full. Tapi jika kalian menonton hanya dari kuarter 1 sampai kuarter 2 dan lalu skip, nah di sini kalian ketinggalan momen-momen yang sangat baik yaitu di kuarter keempat. Nah, dari sini muncul pertanyaan, ada apa dengan Bali United? Apakah kelelahan setelah habis-habisan melawan NSH kemarin? Tapi itu tidak menutup kemungkinan loh ya. Bali United kelelahan menghadapi Louvre Dewa United karena sebelumnya sudah habis-habisan melawan NSH. Berbeda dengan Bali United yang tidak mendapatkan recovery yang cukup, tim dari Louvre Dewa United itu mendapatkan recovery yang sangat cukup dan dia memainkan game yang pertama itu ya di game ini.
Jadi otomatis lebih siap Lovre. Dan selain itu, Bali United juga di seri yang kedua ini berhadapan dengan 3 tim kuat. Yang pertama NSA, itu sudah dengan cara comeback. Lalu Lovre, oke, kita kalah. Dan yang terakhir melawan Indonesia Patriot. Dan dengan sistem bubble yang pertandingannya menjadi sangat padat tanpa recovery yang cukup atau rest yang cukup buat para pemain, nah di sini agak sedikit menguras tenaga dan pikiran dari para pemain tersebut. Dan konsistensi dari setiap gamenya itu sangat diperlukan di sistem bubble ini. Oke, tapi nggak apa-apa, masih panjang dan masih banyak lawan-lawan ke depan untuk Bali United. Asa masih ada, dan sekarang bagaimana Bali United bisa bangkit dari kekalahannya. Sekian ngobrol kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Maju terus Bali United Basketball.